Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah, umur kita sampai di 12 Rajab di tahun ini yang Abu Bakar Al-Bakhli dalam Al-Fatawa As-Su'al wal Jawab menyebutkan bahwa Syahrul Rajab Syahrul Zar'i wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqiyiz Zar'i wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadis Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah memanen dari tanaman tersebut. Bulan Rajab adalah bulan yang satu dari bulan yang haram, sementara bulan haram itu kata Rasulullah yang tiga itu ya, salah satun mutawaliyat, yang tiga itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Wa Rajabu Mudhar, sedangkan bulan Rajab sendiri dia bainal Jumada wa Sa'ban, antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Di bulan Rajab ini dari peristiwa yang sudah terkenal di kita ada Isra Mi'raj, kemudian juga pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Yasrib dalam persiapan hijrah, itu juga di bulan Rajab. Dan kalau mundur lagi bahwa hijrah pertama ke Habasyah adalah di bulan Rajab. Kemudian yang paling menyedihkan di bulan Rajab itu adalah tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah, bertepatan 3 Maret 1924, dibubarkannya kekhilafahan Islam terakhir oleh Mustafa Kamal. Orang Yahudi tidak mau Mustafa Kamal itu disebut At-Taturk, tapi kata mereka Mustafa Kamal Al-Yahud. Bahkan Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi menyebutkan bahwa proses Yahudi ingin membubarkan, menutup kekhilafahan itu sudah dimulai dari Yahudi munafik Madinah Abdullah bin Saba. Polanya dengan masuk Islam menjadi munafik. Jadi mereka rencananya sudah panjang dari sejak di Madinah. Jamaah sekalian, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ingat juga, Nabi adalah
sosok yang mengalahkan Yahudi head to head langsung, yang Yahudi sama sekali tidak bisa melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas sekali setiap hari 17 kali kita berdoa Siratal ladzina an'amta alaihim, tapi perlawanan pertama kita adalah ghairil maghdubi alaihim, bahwa hati-hati dengan jalan yang dimurkai Allah. Dan Ibnu Katsir juga penafsir-penafsir yang lain, ghairil maghdubi alaihim itu adalah al-yahud. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa hubungannya Rajab, Sya'ban, Ramadan dengan Yahudi? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan kepada kita bahwa man shoma Ramadhana itu imanan wahtisaban. Bicara keimanan dan ihtisab itu adalah keikhlasan yang diiringi dengan perhitungan yang jelas, matang. Jadi ikhlas perhitungannya bukan tidak jelas, namun gradasi ikhlas yang harusnya sesuatu yang terhebat sampai ke kita hari ini, itu namanya, ayo silahkan nyumbang seikhlasnya. Kira-kira paling kecil atau paling besar kalau bilang seikhlasnya? Itu kan sudah terbalik. Padahal kalau di hadapan sahabat nyumbang seikhlasnya maksudnya sebesar-besarnya. Nih kita uji gitu ya. Ini kan hidup kita saat kita lahir itu kan sudah di atas 1924. Ada di sini yang lahir tahun 1924? Enggak ada ya. Nah, kalau di atas 1924 berarti saat kita lahir kira-kira jalan hidup yang tempat lahir kita itu jalan Islam atau sudah dipola oleh Yahudi? Harus dipahami dulu. Saat kita lahir nih, kira-kira kebiasaan kehidupan semua, dari bisnis, ekonomi semua, kira-kira pola Yahudi atau pola Islam? Orang dari saat Rasulullah ada mereka sudah ya pelan-pelan gimana caranya, puncaknya adalah bulan Rajab 1342 Hijriah ya, Turki Utsmani bisa mereka balik, kemudian di jantung Turki Utsmani langsung berkibar sekularisme, di mana azan saja pakai bahasa Turki. Azan yang tidak dibahasakan Turki hanya sholatnya aja, sholat Allahu Akbarnya nggak pakai bahasa Turki semuanya. Jadi benteng terakhirnya ada di masjid. Ini kan kalau Bapak ya melihat potongan video seorang ya di tempat kuliah sepertinya, kalau enggak daurah seperti pelatihan, yang dia ketemu langsung ya, dengan orang yang punya jabatan dekat dengan Menteri Agama saat meninggalnya ya Kemal, Mustafa Kemal. Itu kan dikisahkan dia ketemu langsung dengan orang itu. Semua saudara Mustafa Kemal ingin Mustafa Kemal harus disolati karena dia muslim juga gitu. Nah, kemudian kegaduhan itu akhirnya ya udah solatin aja gitu ya. Karena yang hadir di situ itu adalah ya paling tinggi dari kedudukan adalah menteri agamanya gitu. Ini ada menteri agama. Nah, ini yang
yang berkisah itu adalah teman Menteri Agama ini, dia berkisah kepada profesor yang sedang memberikan kuliah tersebut. Nah, akhirnya siapa? Ketika disuruh nyolatin, di situ ada Menteri Agama, kira-kira yang disuruh jadi imam siapa? Ya Menteri Agama lah, kan itu udah suruh maju. Ya. Menteri Agama Turki gitu ya waktu itu. Nah, begitu maju ya, ternyata ini kan temennya ini walaupun dia ikut jabatan tapi dia tetap aktif di masjid, dia tukang azan gitu. Nah, tiba-tiba maju dia, kemudian setelah maju ya, ini kan dia kan menipu manusia kan, Mustafa Kamal itu seolah-olah menipu Allah. Akhirnya baru mati saja ditipu sama kawannya gitu ya. Akhirnya maju, ternyata si Menteri Agamanya Mustafa Kamal itu Allahu Akbar di sholatnya pakai bahasa Turki. Itu pakai bahasa Turki ternyata. Padahal kata yang tukang azan itu, yang namanya di masjid itu yang bahasa Turki cuman azannya, tapi sholatnya tidak pakai bahasa. Nah, ini sholat jenazahnya pakai bahasa Turki, udah ketipu satu kan. Tipu pertama. Nah, habis itu dibisikin sama yang menceritakan itu. Saya cuma bisikan sama dia. Setelah selesai semua kan dibawa, dibilang, tadi wudhu dulu nggak sholatnya? Ternyata jangan bilang-bilang, ternyata nggak wudhu juga. Udah nggak wudhu, pakai sholatnya pakai bahasa Turki. Jadi udah sampai segitunya gitu ya. Nah, kembali berarti saat kita lahir itu kondisi pola hidup, pola kerja, pola pergaulan, semuanya sudah disetting oleh Yahudi. Kenapa? Coba kita tarik. Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, cara mengalahkan Yahudi itu bukan Yahudi kekuatannya seberapa, kan tidak. Rasulullah sangat konsisten dengan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Makanya Rasulullah kan seperti kasus Asyura, karena bangsa Yahudi puasa tanggal 10, maka kata Rasulullah apa? Biar beda. Pokoknya Rasulullah tuh Yahudi ke kanan, dia harus ke kiri. Yahudi ke kiri, Rasulullah harus ke kanan. Yahudi belok, Rasulullah harus lurus misalnya. Jadi benar-benar punya ya kekuatan untuk tidak masuk dalam ya, tadi pola Yahudi, jalan Yahudi. Sehingga yang terjadi apa? Yuhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Yahudi itu kalah, Rasulullah tidak banyak menggunakan tenaga karena penghancuran Yahudi dengan tangan Yahudi sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, fahamilah bahwa ternyata yang membuat kita ketika diajarkan Islam kemudian susah itu sebenarnya cengkeraman pola Yahudi itu. Karena dari lahir kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ngikut arus Yahudi. Sekarang gini sajalah, kira-kira dengan madhab itu akan terjadi perpecahan atau kemajuan. Ini kan penting nih, saya jamaah biar paham. Dengan bermadhab kira-kira akan menjadikan perpecahan atau kemajuan. Nah, coba
Kan bapak-bapak sudah lama ngajinya. Ini jangan-jangan walaupun lama ngaji pola Yahudi yang ada dalam pikirannya. Coba, dengan bermadhab dalam fikih itu perpecahan atau kemajuan? Halo. Gimana perpecahan? Ada lagi? Wah, ini bahaya nih. Kenapa? Nanti kita akhirnya paham kenapa Ramadan datang dengan tawarannya, kita lebih nawar lagi karena pola Yahudi kita tidak kita buang. Kan namanya kita mau membangun sebuah bangunan, pondasinya harus kuat. Nanti kalau saya sebut, kan ternyata Habibie itu kan nomor 3 saat Habibie ya sekolah yang peringkat 1 dan 2-nya orang Yahudi, kan kakak beradik. Yang kerjaannya orang Yahudi kakak beradik itu ngapain? Bukan Al-Quran. Kira-kira paham nggak dia bahwa di Al-Quran itu satu-satunya akselerasi kualitas kaum muslimin itu bisa terjadi di Ramadan. Jadi tiba-tiba kaum muslimin itu bisa menjadi beriman, bertakwa kalau dari pondasi sampai bangunannya benar. Ini yang harus dipegang dulu. Ini ada hubungan. Ayo, nih biar kita Yahudi atau sebenarnya kan gini, karena terpola itu kan berarti kita harus cuci dari kepala. Jangan-jangan dari omongan kita Yahudi, dari gaya hidup kita Yahudi, terus kita mau teriak-teriak Islam gitu, mau dibangun keislaman di atas cara berpikir kita Yahudi, nggak bisa. Coba kuatkan, nih jamaah kita nggak kuat kalau cara berpikirnya Yahudi. Dengan bermadhab, menggunakan madhab, perpecahan atau kemajuan? Orang yang mengatakan dengan bermadhab lalu bermadhab seolah-olah komunitas perpecahan, dia Yahudi sebenarnya otaknya. Karena kemajuan Islam aslinya saat setelah zaman tabi'in, takdir dari Allah adalah takdir ilmu itu melalui madhab. Hatta Imam Bukhari itu Asy-Syafi'i. Kita saat ini sedang bertarung bagaimana belajar saja dicekokin dengan Yahudi, berarti kan akhirnya dia bilang nggak usah bermadhab, biar kita bersatu padu. Yang ada sekarang dengan bahasa tidak bermadhab, bersatu padu atau berpecah belah? Berpecah belah karena Yahudi lagi. Karena proses memecah belah kaum muslimin adalah siapa yang diuntungkan? Rasulullah atau Yahudi? Yahudi. Jadi kalau segala sesuatu dijadikan komunitas perpecahan, otak dia Yahudi berarti. Pantesan mau Ramadan bolak-balik nggak ngaruh, karena apa? Otaknya Yahudi. Dan dari rangkaian orang kafir hanya Yahudi yang secara sejarah dia apa-apa pendekatannya pakai ilmu. Sedangkan az-dzalin, orang kafir yang az-dzalin itu kan jelas ya, innallaha la yastahyi, yang pernah saya bahas, ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna. Jadi khas orang beriman segala sesuatu pakai ilmu, faya'lamun. Tapi orang kafir yang sesat, ini bukan orang kafir yang maghdub nih, orang kafir yang sesat itu fayaqulun, asal ngomong saja. Jadi kalau kita ngukur orang-orang kafir dari Nasrani atau agama lain cuma asal ngomong aja Pak, nggak pakai ilmu. Termasuk kafir Quraisy itu nggak pakai ilmu. Tapi begitu kafir Quraisy menghadap orang Yahudi, tiba-tiba pertanyaannya pakai ilmu. Coba bayangkan Yahudi itu. Jadi ya kalau sudah bicara Yahudi Pak,
jangan bicara tidak ilmiah, dia akan pakai ilmiah. Makanya itulah surat yang selalu kita baca di hari Jumat, itu kan pertanyaan Quraisy yang sudah konsultasi dengan pertanyaan kafir Quraisy yang sudah berkonsultasi dengan Yahudi, makanya pertanyaannya ilmiah. Ini sekaligus menjadi frame bagi kita dalam belajar Al-Quran, bahwa apa? Jangan cari kisah Al-Quran itu mau sedetail-detailnya. Kita belajar dari kasus pertanyaan kafir Quraisy tentang ya 3 kan. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua pertanyaannya apa? Yang kedua tentang ruh, yang ketiga tentang Zulkarnain. Jadi orang Quraisy datang ke Yahudi konsultasi gimana untuk menguji Muhammad itu nabi atau bukan. Kata orang Yahudi, tanya aja 3 hal. Tanya tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tanya tentang ruh, yang ketiga tentang Zulkarnain. Tapi apa pesan Yahudinya, Pak? Kalau Muhammad bisa menjawab dengan rinci, berarti dia bukan nabi. Coba, dia udah tahu. Tapi kalau Muhammad menjawab tidak rinci, berarti dia nabi. Padahal kan kalau logika apa? Kalau dia rinci berarti malah nabi. Itu kan akal kita. Yahudi memang dia udah tahu ilmunya gitu ya. Maka jawabannya itu. Makanya Yahudi itu segala sesuatu diukur pakai itu. Ternyata ya jawaban Rasulullah kan hanya sedikit-sedikit yang ada di surat Al-Kahfi. Maka sebenarnya orang Yahudi sudah tahu ini benar nabi, karena tidak menjelaskan. Dan sampai hari ini namanya penelitian tentang Ashabul Kahfi ya pasti akan banyak perselisihan ini karena sedikit. Jadi jangan mau cari kisah Ashabul Kahfi yang detail, berarti bukan dari nabi. Bukan dari Allah. Ruh hingga hari ini namanya masalah ruh sedikit, nggak akan dia menguasai, nggak akan. Ruh sedikit keterangannya. Termasuk kisah Zulkarnain. Ada yang mengatakan dia Iskandar Agung, macam-macam klaimnya, sengaja, bahwa apa? Hanya sedikit detailnya. Jadi orang beriman faya'lamun pakai ilmu, ternyata al-maghdub alaihim pakai ilmu juga. Ini berat jadinya. Makanya yang diwanti-wanti Rasulullah, yang sering diprediksi pada zaman kita, bisa jadikan apa? Suatu saat akan tiba masa bahwa orang beriman, orang Islam itu mengikuti Yahudi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai Yahudi masuk lubang biawak, orang Islam ngikut. Ini proses bahwa masalah kita itu, kenapa kalau dibilang ayo kita boikot produk Yahudi, ya nggak bisa. Diboikot produknya, otaknya aja Yahudi. Contoh kan saat ini kan itu ya, begitu kita belajar motivasi, kira-kira pakai testimoni nggak agar motivator itu ya merasa pokoknya powernya hebat, pakai testimoni nggak? Ya Ustadz kan memotivasi berbuat baik pakai testimoni. Namanya testimoni itu sesuatu yang sudah terjadi, berarti testimoni itu dunia ini.
Makanya begitu pakai testimoni masuklah perangkap Yahudi, karena mantep kira-kira nih kalau berbuat baik, ini berbuat baik, balasan dari Allah di dunia mantep balasan bagi orang kafir atau mantep balasan bagi orang yang beriman? Kalau ada orang kafir baik terus berbuat baik, balasannya cash atau ditunda? Cash. Berarti saat testimoni lebih hebat siapa? Orang kafir tanpa sadar. Makanya akhirnya kan pola pikir Yahudi masuk, yang penting berbuat baik aja lah apapun agamanya. Loh, udah mulai gitu proses Yahudisasinya. Padahal Al-Quran menyebutkan walladzina kafaru a'malahum kasarobin. Orang-orang kafir itu amalan mereka seperti fata morgana. Jadi gimana enggak Yahudi? Lah akhirnya kesana kan, yang penting berbuat baik kan gitu ya. Siapa yang berbuat baik itulah yang terbaik. Itu kan akhirnya kesana kan, yang penting setia apapun jenis kelaminnya. Jadi kacau gitu kan, kesana sama itu. Nanti lama-lama ya kesana kan, nggak apa-apa homo walaupun karena dia baik, berbuat baik kepada fakir miskin, ya kesana semua. Itu Yahudisasi. Sekarang jangan jauh-jauh, ini para penghafal Al-Quran, kira-kira kalau sudah hafal Al-Quran pengen disebut apa? Pengen disebut apa, Dek? Sebutannya apa? Yang saat ini aja lah, orang hafal Quran sebutannya apa? Kalau dicari di kamus ilmu Islam, ada enggak Al-Hafidh? Atau mau enggak pada jadi Al-Hafidh nih? Kok ragu-ragu tuh? Mau enggak mau jadi Al-Hafidh? Mau jadi Al-Hafidh, mau enggak? Mau. Untuk jadi Al-Hafidh gimana jadi caranya? Hafal Al-Quran. Ada enggak kitab yang menjelaskan penghafal Al-Quran dengan hafiz? Al-Adab fi hafidil Quran atau Al-Adab fi hamalatil Quran? Jadi asalnya yang hafal 30 juz itu sebutannya seperti ibu yang mengandung 9 bulan. Jadi al-hamil. Antum belum bisa, asalnya dalam ilmu Islam antum belum bisa disebut al-hafidh. Tapi antum pengen nggak disebut al-hafidh? Halo, ini santri-santri pengen nggak disebut al-hafidh? Oh jadi bingung. Ini kan gradasi, ini Yahudi juga yang buat gradasi biar kita bangga. Oh bangga udah hafal 30 juz, sudah al-hafidh. Makanya saya akan katakan, mau nggak jadi al-hafidh? Mau nggak jadi al-hafidh? Mau. Maka al-hafidh menurut keterangan ulama adalah orang yang hafal 30 juz tapi itu tidak disebut karena hafal 30 juz itu dianggap biasa oleh ulama dahulu, maka dia harus hafal minimal paling sedikit 100.000 hadis dan mengerti mana yang sahih, ya mengerti bagaimana hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif itu dia mengerti. Jadi antum sudah pengen jadi al-hafidh, maka setelah selesai 30 juz antum harus mulai menghafal hadis. Berapapun ya nanti sampai 100.000-nya kapan, asalnya ini terjadi kan gradasi Yahudi bahwa harusnya sebutan al-hafiz itu hebat, jadi menjadi tidak hebat. Kembalikan al-hafidh seperti makna aslinya. Jadi kalau baca kitab ya
Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir itu maksudnya bukan Ibnu Katsir hafal Al-Qur'an, bukan. Ibnu Katsir yang hafal Al-Qur'an sekaligus telah menghafal dan hafalannya teruji lebih dari 100.000 hadis, dan Ibnu Katsir juga mengetahui bagaimana hadis sahih, bagaimana hadis yang hasan, bagaimana hadis yang dhaif. Makanya Yahudi nggak takut tuh Al-Hafidz. Mungkin dia ketawa, oh Al-Hafidz sekarang mah aman, cuman ngapal Quran doang 30 juz, padahal Al-Hamil. Makanya kan nasidnya apa? Ya hamilal Quran gitu kan. Nggak ada, orang Arab sendiri nggak ada ya hafidhul Quran, tapi ya hamilal Quran, wahai para penghafal Al-Quran. Jadi terjadi penurunan nilai. Itu Yahudi seneng, udah berarti apa? Bangga dengan nilai yang rendah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka tugas kita, ini tugas kita, karena mumpung di bulan Rajab kita mulai menanam, maka jangan terlalu banyak dipikirin sebenarnya orang Yahudi itu, karena kalau kita mau melawan Yahudi dengan kekuatannya, ya kita stres sendiri. Sekarang kalau diteliti benar-benar sampai akarnya, kira-kira akar dari narkoba kalau dicari kemana Pak? Bos besar narkoba kira-kira kemungkinan kemana Pak Yuli? Belakangnya, karena semua yang merusak itu aslinya ke sana sponsornya. Ntar sponsor prostitusi dunia ya ke sana, sponsor LGBT dunia, karena semua komoditas itu utamanya akan dimasukkan kemana? Ke orang muslim utama ya. Karena dia yang paling susah. Contoh inilah sponsor HAM, ujungnya kan pasti apa? Yahudisasi, karena tadi biar menganggap namanya HAM itu apa? Kebaikan itu ukurannya manusia, jangan pakai patokan. Makanya ya saya ditanya di keluarganya itu bilang, ini hebat gitu ya, atlet ini 50% disumbangkan, langsung Tuhan menggantinya gitu. Terus saudaranya nanya, ini Islam atau bukan gitu. Jawabannya apa? Memang kenapa kalau nggak usah ditanya agamanya lah, kalau dia berbuat baik kan itu layak dicontohkan, jadi pusing kan gitu ya. Loh, untuk nanya itu kan apa? Kalau dia kan harusnya gitu nanya, ngapain nanya agama? Ya kalau dia bukan muslim mudah-mudahan dapat hidayah kan gitu harusnya kan. Ini udah marah dulu, Anda jangan bawa-bawa agama dalam berbuat baik. Ya Yahudi kena Yahudisasi jadinya. Karena apa? Udah nggak peduli kan dengan keimanan, nggak peduli dengan syariat, nggak peduli, itu Yahudisasi. Sehingga hari ini kalau kita mau belajar surat Al-Hasyr, mungkin sekarang yang megang surat Al-Hasyr itu Yahudi, kaum muslimin kan bahasanya rumah lah gitu ya. Kalau rumahnya mungkin bukan rumah beneran, kaum muslimin membakar rumahnya dengan tangan mereka ya. Jadi saat ini nilai-nilai Islam itu dihancurkan oleh siapa? Orang Islam sendiri. Yahudi tinggal ya ngajarin sedikit, orang Islam ngikut. Kenapa saya ajarkan ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kan, la taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tidak akan terjadi kiamat itu sampai engkau memerangi Yahudi. Ternyata nanti Yahudi itu kalah lagi dengan orang yang beriman. Jamaah sekalian, ini yang akan saya hubungkan. Ramadan ini Yahudi sangat paham. Kalau Ramadan kita bisa maksimal, maka apa? Ada ya percepatan keimanan dan ketakwaan. Maka
yakinlah bahwa di Ramadan itu akan banyak perangkap bagaimana cara agar kaum muslimin di Ramadan tidak maksimal dalam beribadah. Kita ambil satu pola. Bersyukur saya di Al-Falah ini tinggal semangatnya ditambah. Kita mendawamkan 13, 14, 15 itu merupakan pola Rasulullah. Kalau sudah bicara pola Rasulullah sebenarnya adalah apa? Ya mendidik diri kita itu dengan pola harian Rasulullah, pola bulanan Rasulullah itu penguatan. Sehingga nanti dengan cara itu kita akan bisa siap untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya. Kenapa? Karena ya kalau pola harian itu kan Rasulullah SAW manajemen waktu, manajemen kantor, manajemennya semua kan manajemennya pakai apa? Sholat 5 waktu. Jadi ya dari sekarang gini, Rasulullah itu adzannya berapa kali? Adzan di waktu malam itu Rasulullah pakai berapa kali adzan? 2 kali. Kira-kira kalau Al-Falah besok pakai 2 kali akan dibilang apa? Adzan 15 menit sebelum apa? Sebelum waktu subuh. Wow, pada ini gimana sih masjid apa pakai adzan? Padahal itu pola Rasulullah asalnya. Bayangkan pola Rasulullah bisa langsung dibilang apa? Sesatlah apa? Padahal itu pola Rasulullah. Nggak ada ulama yang berselisih tentang 2 kali adzan Rasulullah. Tapi kita nggak kenal. Hebatnya Yahudi sampai kita yang gitu aja nggak tahu. Jadi 15 menit yang kita tarhim itu Rasulullah adzan. Jadi gitu ya. Nah, begitu azan itu sebenarnya apa? Itu tanda bagi yang qiyamul lail, disitulah dia witir, berhenti terus witir. Bagi yang mau puasa di situ sahur dia. Kemudian istirahat. Pokoknya digunakan istirahat, dzikir, mohon ampun. Baru kemudian apa? Bagi minimal, jadi minimal sekali berarti ya Rasulullah dalam melakukan pendidikan kepada umatnya itu bangunnya 15 menit sebelum azan. Itu paling minimal dengan azan pertama itu. Sehingga begitu azan kedua sudah apa? Sudah siap. Nanti amalan ya, ini yang biasa amalannya nanti sampai suruk. Nah, setelah itu Rasulullah berkunjung ke keluarganya. Jadi walaupun Rasulullah itu ya pimpinan tertinggi, tetap ada apa? Komunikasi dengan keluarganya sebelum jam kantor. Jadi semua. Jadi Rasulullah istrinya berapa? Semua istrinya dikunjungi di pagi itu untuk melihat keadaannya. Baru kemudian masuk kantor. Ya bahasanya kantor gitulah. Urusan negara kan. Setelah itu tetap walaupun urusan negara ada kesempatan melakukan sholat duha. Jadi sholat duha itu bagi Rasulullah bagian dari kerja. Jadi karena pola kita Yahudi, orang sholat duha dibilang apa? Korupsi waktu. Ya karena kita polanya bukan pola Islam, ya akan dibilang korupsi waktu. Kalau Rasulullah itu masuk kerja gitu ya. Nah kemudian berhentinya kapan kira-kira aktivitas Rasulullah? Kira-kira 30 menit. Kalau bahasanya dulu kan belum ada menit. Kira-kira 30 menit sebelum duhur berhenti tidur Rasulullah, yang disebut qailulah. Kapan bangunnya? Adzan zuhur. Jadi adzan zuhur tuh bangun. Nanti sebelum apa? Kemudian kalau hari biasa kan berarti apa? Konsumsi makanan tuh habis duhur, habis itu kerja lagi. Sampai apa? Cuman sampai asar ternyata kalau kita lihat jam kerjanya. Karena nanti asar itu sholatnya lebih ringan
setengah dari duhur, jadi sholat asar itu lebih ringan dari duhur. Kemudian setelah asar dzikir sebenarnya Rasulullah balik lagi untuk ke keluarganya, untuk apa? Ya tadi dikunjungi semua keluarganya, dilihat. Itu proses normalnya seperti itu. Kemudian sholat maghrib, berarti setelah maghrib ya, itu tadi biasanya mau mengkonsumsi makanan. Setelah itu isya, kalau isya Rasulullah tergantung. Jadi kalau sahabat banyak langsung sholat isya, tapi kalau sahabat cuma 1-2 pulang lagi, berarti semua sahabat sudah paham sholat isyanya berarti malam berjamaahnya gitu. Jadi sampai seperti itu pola. Artinya setelah, kalau sudah sholat berarti aktivitas setelah isya adalah tidur ya. Cuman kita berat karena kita dari dulu namanya habis isya baru apa? Baru santai, kemudian tidurnya lewat. Itu aja kita merubah pola itu berat. Makanya begitu bangun malam ngantuk lagi, nanti balasnya pagi gitu ya. Jadi artinya apa? Kita ini harus mulai menyatakan pondasi kita yang terbawa Yahudi itu masih keras. Termasuk tanpa sadar kan, begitu kita bangunkan anak kecil biar cepat bangun, di setelin TV. Kan setel TV, akhirnya cepat bangun. Tapi kalau dia setiap Ramadan begitu, itu menanamkan pola atau cuman biar bangun? Tanpa sadar menanamkan pola. Orang tiap hari selama bertahun-tahun kan berarti menanamkan pola. Berarti kalau setiap sahur harus setel TV, jadinya kena lagi. Karena apa? Ya kalau sesuatu bisa mengurangi kualitas kaum muslimin, kira-kira Yahudi siap nggak bayar? Duitnya banyak. Kalau YouTuber itu miliaran, kira-kira yang punya YouTube lebih banyak lagi. Kalau cuman bayar itu mah gampang. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita membuka diri. Kenapa kok kalau ada tawaran dari Islam kita suka, masa begitu Islam gitu amat? Ada ini benar dari Islam begitu. Itu sebenarnya pola-pola Yahudi yang sudah tertanam dari kecil, yang kita tidak singkirkan. Jadi apa? Nolak mulu yang dari Islam gitu ya. Harus apa? Kalau bisa harus dia apa? Harus didebat. Ya sedikit saja, misalnya di Jumat ini ada ya nyinggung tentang kepemimpinan atau apa, itu pasti apa? Nanti ada komen ya, orang yang tercelup Yahudi terlalu itu, masa di masjid ngomong-ngomong apa? Politik di masjid ngomong, akan begitu terus saja. Kenapa? Inilah pola Yahudi yang melemahkan kita. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kita ini ya pelan-pelan ternyata harus membuat pola itu, pola tentang ya tadi kerja kita, semua kita ya. Kalau kita lihat dari cara mengingat Allah, yang nanti PR saya di bahasan dzikir itu saja, itu kan sederhana. Kita kalau ya sahabat tuh kalau ada masalah kecil, masalah sendal saja yang waktu itu saya sampaikan kepada Bapak, masalah sendal saja ingat Allah, minta sendal saja sama Allah. Itu kan berarti saking pola bersama Allah itu selalu. Nah, di zaman kita hidup, butuh rumah ingat Allah atau ingat bank? Gitu. Itu aja kita udah pas mau butuh rumah tuh nggak ada duduk ingat Allah, ya Allah tolong saya. Belum lagi pakai doa, ya Allah nggak apa-apa saya nggak punya rumah atau belum punya rumah di dunia, asalkan engkau berikan rumah saya di akhirat gitu ya. Itu kan mendorong untuk apa? Coba di kekuatan itulah yang dimiliki oleh para sahabat. Belum bicara pendidikan nih.
mau sekolah Islam atau apa, Bapak pernah nggak nanya? Coba saya mau lihat blueprintnya pendidikan. Nih Pak, PR bagi kita itu di situ. Anak Bapak disekolahkan di mana di Islam? Bapak pernah nanya nggak? Ini dari awal sampai nanti akhirnya gimana nih sekolah ini? Ya biar nanti sekolah di sini dengan nilai ini nanti bisa masuk perguruan tinggi. Ya kalau cuman gitu mah semua orang bisa gitu ya. Yang nggak usah pakai Islam dan sebagainya juga bisa kan? Nanti lulus dengan nilai masuk perguruan tinggi, pakai Islam atau nggak pakai Islam kan bisa aja. Blueprint. Ini prosesnya ya. Nanti walaupun jadi ahli misalnya, tapi dia sudah di sini nih, kekuatan akidahnya ininya, di sekian dia harus menguasai Qur'annya, di sekian dia hadis-hadisnya semua di sini ilmu alatnya. Nanti pas di sini dia silahkan setelah semua bekal itu punya, dia mau jadi ahli apa silahkan, mau jadi ahli matematik, mau ahli biologi kan gitu blueprint. Kita belum punya Pak. Dan hebatnya ulama dahulu itu kalau mau digali kan dari awal ya, iman, adab, Al-Quran, terus hadis, ilmu alat, tahu-tahu jadi apa? Ahli kedokteran. Terus tahu-tahu jadi ahli ya sosiologi. Terus tahu-tahu jadi ahli ekonomi. Maka begitu dia jadi ahli ekonomi, Yahudi atau Islam? Islam. Hari ini begitu dia jadi tokoh ekonomi, Yahudisasi atau Islam? Jadi Yahudi. Kita ini kenapa saya sampaikan begini? Biar apa? Kita ini harus semangat. Jadi walaupun kita bicara masjid, bicara itu jangan salah. Rasulullah itu dari masjid itu mengalahkan Yahudi, asalkan tadi targetnya jelas, nanti ilmu yang diberikan jelas, jangan asal-asalan. Kita ini kan kaum muslimin tuh kalau sudah sekolahan asal-asalan aja. Ditanya ini blueprintnya bagaimana nanti bukan pendidikan. Bukan pendidikan. Jadi pikirkan, kalau kita berani mengambil amanat mendidik, maka cetak birunya apa, mau jadi seperti apa. Jangan asal-asalan, asal comot ini nanti plus ini, yang ini enggak. Jadi mulai sekarang walaupun kita ke masjid sholat berjamaah, tapi harus punya tekad, saya sholat berjamaah ini agar menghapus pola-pola Yahudi. Terakhir, Rasulullah mengibaratkan sholat ini seperti apa Pak? Mandi. Coba kalau kita bayangkan, berarti setiap sholat itu Rasulullah titik-titik seperti mandi. Apanya kira-kira Pak? Rasulullah membersihkan jiwanya ini, Rasulullah membersihkan ruhnya ini seperti mandi. Berarti habis sholat kayak apa bersihnya Pak? Kira-kira kalau kita sekarang, kalau targetnya nanti sholat itu seperti memandikan hati dan jiwa kita, jangan-jangan kita baru lap kering doang, belum sampai lap basah ya Pak Haji ya. Begitu diajak agak panjang dikit, ternyata ini panjang amat. Duh, kita kan hati dan jiwanya nggak dilap, padahal lagi sholat. Harusnya lagi sholat tuh kan apa? Membersihkan hati dan jiwanya. Atau sebelum sholat marah-marah, habis sholat tamat, atau to be continue. Kalau to be continue berarti mohon maaf, kalau Rasulullah ibarat sholat itu mandi, kita lap kering aja kagak. Jadi gimana? Berarti PR kita masih panjang dari sholat itu sampai ketika sholat itu seperti sedang memandikan jiwa kita, sehingga keluar dari masjid itu apa? Hatinya bersih, jiwanya bersih. Itu PR kita. Karena kita cuman menghitung bolak-balik ke masjid, jadi seolah-olah kalau sudah ke masjid terus sudah apa?
sudah bersih? Kan belum tentu. Masa bolak-balik ke tukang cuci mobil dilap doang ya tetap aja nggak bersih kan? Ya kalau mau bersih namanya ke tukang cuci mobil harus dicuci. Jadi mulai PR kita itu, kita sholat kita harus nyuci hati dan jiwa kita. Kan itu butuh ilmu lagi, butuh belajar lagi. Ya, ini menghafal Quran, dari Quran dia harus apa? Nyuci hati, nyuci jiwanya. Jangan-jangan hafal Quran suka sesama jenis, kan nggak jelas. Jadi Qurannya bukannya nyuci malah tambah berbahaya, ya, melegitimasi. Nanti kata orang homo tuh kan, homo itu kodrat tuh, yang hafal Quran aja homo, kan kacau ya. Ini sengaja saya dorong mumpung kesempatan bahwa apa? Mari sebagai sholawat kita kepada Nabi, naikkan kualitas kita. Jadi bangganya Nabi itu bukan dengan jumlah kaum muslimin jumlah saja, tapi apa? Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat. Ya, harus itu yang disukai oleh Allah, itu yang disukai oleh Rasulullah. Maka mari kalau kita pelan-pelan melalui ya kejamahan kita masjid, kalaulah pendidikan mulai pendidikan, naikkan. Jadi kualitas itu dinaikkan. Perpaduan antara ilmu yang kuat dengan amal yang terstruktur. Kalau pendidikan blueprint yang kuat dengan pencapaian yang jelas. Sehingga apa? Keluar anak kita setahun 2 tahun bersama kita, dia bersinar. Jangan setahun 2 tahun cuman hafalannya 5 juz, ditanya isinya kagak tahu, ditanya yang lain wallahu a'lam. Pas diuji tentang pola pikirnya masih Yahudi, cita-cita hidupnya masih Yahudi. Terus nanti 2 tahun kemudian sarwa kene, 3 tahun wah sudah diwisuda, hafal 30 juz, statusnya disebut al-hafid padahal al-hamil doang ya, maknanya nggak paham bagaimana urusannya dengan hadis, nggak juga. Ini PR. Jadi kita jangan merasa sudah hebat tapi kita tidak hebat. Itu namanya tertipu sama Yahudi. Yahudi kan gitu kan, kontennya kecil itu subscribernya banyak, dapat duit banyak, hebat. Padahal apa? Gitu doang dibilang hebat. Cara mancing dapat belut, jadi dapat duit banyak hanya gara-gara mancing belut. Kalau diukur masa nanti cuman mancing belut ya, tapi duitnya banyak loh. Yahudi lagi berarti penyakit ya, al-wahan hubudun ya, dia kena ya, dia urusannya nanti konten apa lagi, mungkin belut putih, belut merah, belut bule jadi belut aja sampai mati, dia cuman apa? Ngurusin belut, duitnya banyak gitu ya, tapi dia tidak berpikir bahwa saya ini umat Muhammad yang harus bermanfaat bagi agama ini. Jadi bukan masalah itu saja. Jadi jamaah sekalian, begitulah Ramadan. Kalau kita mulai membersihkan ya sampah-sampah Yahudi, mudah-mudahan sekecil apa bangunan Ramadan itu akan bisa berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan paham ya, bukan karena bingung, tapi ya naikkan kualitas kita, jangan puas dengan pencapaian kita hari ini, karena Rasulullah dan para sahabat itu naik secara kualitas untuk ya menguatkan Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.